Selamat pagi, kembali lagi di perkuliahan kita di dalam perkuliahan ketiga dan hukum ketenagakerjaan. Nah, dalam kuliah lanjutan ini kita akan berbicara tentang uh, hukum ketenagakerjaan yang ada, salah satunya adalah kontrak. Jadi, kontrak adalah salah satu kegiatan di mana ada perjanjian antara dua belah pihak. Nah, di sini yang kita menitik beratkan pada kontrak kerja konstruksi. Nah, jadi kontrak kerja konstruksi itu adalah dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berbadan hukum. Nah, di Indonesia kontrak konstruksi diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Nah, jadi biasanya kalau disingkat tentang kontrak konstruksi itu adalah perjanjian antara dua belah pihak atau antara penyedia dan pengguna jasa yang dimana ada hitam di atas putih yang berbadan hukum. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi sebelum kita memulai pekerjaan konstruksi ada yang namanya kontrak, dan kontrak itu tidak hanya ada satu jenis tapi ada beberapa macam jenis kontrak yang ada, yaitu yang pertama itu ada yang namanya kontrak harga satuan. Jadi jenis kontrak ini adalah perjanjian kerjasama berdasarkan perhitungan dari harga satuan. Nah, kadang-kadang cara kontrak ini kurang disukai oleh penyedia jasa karena maaf untuk pengguna jasa atau dari pihak owner. Nah, karena apa? Kontrak harga satuan ini biasanya contoh ada pekerjaan misalnya pekerjaan 10 meter kubik. 10 meter kubik dengan dana misalnya 10 juta. Nah, ketika pekerjaan itu di lapangan dia mengalami penambahan misalnya menjadi 17 meter kubik, otomatis pekerjaan itu harus dikerjakan dan itu ditanggung oleh pihak owner. Seperti itu biasanya kalau kontrak harga satuan. Jadi biaya tambahan atau biaya yang terjadi ketika pekerjaan konstruksi berlangsung itu ditanggungkan kepada owner. Nah, selanjutnya ada yang namanya kontrak lamsam. Kontrak lamsam ini dia adalah solusinya perjanjian dari kerja yang telah dibuat di awal sebuah pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Jadi dalam kontrak lamsam ini owner dan kontraktor harus menyepakati durasi kontrak, lama waktu. Lama waktu harus disepakati. Nah, setelah itu lama waktu dia punya jumlah uang untuk penyelesaian itu disepakati juga. Nah, jadi misalnya di dalam konstruksi kalau kontrak lamsam berbeda dengan harga satuan tadi. Kalau kontrak lamsam itu ketika di dalam konstruksi, di dalam pembangunan itu terjadi yang namanya penambahan dana tadi. Penambahan dana misalnya di dalam konstruksi ada misalnya seperti pekerjaan yang tadi, penambahan dana itu bukan dibebankan kepada pihak owner, tapi itu menjadi risiko dari pihak penyedia. Nah, itu di situ makanya kalau kontrak lamsam biasanya kita kenal ada pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang. Kalau dalam ada misalnya ada adendum kontrak begitu atau perubahan kontrak begitu, adendum. Nah, di situ ada pekerjaan tambah kurang. Nah, di dalam kontrak lamsam bisa mengatur itu sehingga uang yang sudah disepakati di awal, kontrak nilai uang yang sudah disepakati itu tidak berubah lagi. Tidak berubah lagi. Itu kalau dia kontrak lamsam. Jadi, ketika ada pekerjaan yang bertambah dan harus dikerjakan, tetap dikerjakan tapi tidak dibebankan penambahan dana kepada pihak owner. Nah, tapi kalau misalnya pekerjaan itu harus berjalan, otomatis ada pekerjaan lain yang dikorbankan seperti itu. Selanjutnya ada yang kontrak gabungan. Nah, ini kalau gabungan ini biasanya gabungan antara harga satuan dan kontrak lamsam. Ini juga hampir sama dengan kontrak lamsam, cuma dia ada memungkinkan penambahan dana yang itu disepakati di awal lebih dahulu. Disepakati di awal ketika ada penambahan pekerjaan, tapi dengan batasan tertentu, tidak serta-merta harus bertambah. Jadi pekerjaan misalnya pekerjaan itu bertambah nilainya atau bertambah volumenya,
maka nilai uangnya juga bertambah, tidak serta-merta dibebankan kepada pihak owner, tapi melalui kesepakatan. Ada persentase-persentase tertentu yang disepakati di awal, sehingga pekerjaan tersebut dapat, misalnya pekerjaan tersebut direncanakan volumenya 10 meter kubik misalnya, tapi dalam pekerjaan 11 meter kubik. Nah, di situ sudah disepakati di awal apakah ada penambahan dana atau tidak. Memungkinkan untuk penambahan dana, tapi bisa juga tidak terjadi penambahan dana. Itulah yang disebut dengan kontrak gabungan. Nah, selanjutnya ada kontrak persentase. Nah, kalau kontrak persentase ini, itu owner harus membayar sesuai dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pihak kontraktor. Jadi misalnya pihak kontraktor mengerjakan berapapun yang dikerjakan oleh pihak kontraktor, itu pihak owner harus mengerja atau membayar semua pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh pihak kontraktor. Ada satu lagi yang terakhir, itu yang kelima, kontrak terima jadi. Di mana kontrak terima jadi ini ketika pekerjaan di awal sudah ada perjanjian, ketika pekerjaan 100% baru dibayarkan jasa daripada kontraktor atau penyedia. Sehingga pekerjaan selesai dulu baru pembayarannya ada. Itu disebut dengan kontrak terima jadi. Barang ada baru ada uangnya. Nah, selanjutnya isi-isi dari kontrak kerja. Jadi ada sesuai dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 99 tentang jasa konstruksi, kontrak bersifat mengikat bagi para pihak. Jadi antara dua pihak, pihak owner atau pihak penyedia, pihak pengguna dengan pihak penyedia. Di sini kontraktor biasanya itu berdasarkan kontrak itu saling mengikat. Jadi tidak bisa secara satu pihak tiba-tiba merubah isi dokumen dari kontrak. Jadi salah satu isi dari kontrak itu telah disepakati, maka isi dari kontrak itu sudah menjadi bagian yang baku, yang tidak dapat dirubah kembali lagi, dan dia berbadan hukum. Ketika ada satu pihak yang merubah secara sepihak, otomatis perubahan dalam kontrak itu menjadi tidak sah, karena sudah ditandatangani di awal itu yang antara kedua belah pihak sudah sah dalam menyatakan tanda tangan mereka di atas meterai, misalnya seperti itu. Jadi untuk kontrak ini dia punya isi dari dokumen kontrak itu tidak bisa berubah lagi. Nah, dalam kontrak sendiri ada isi-isinya sendiri yang ada di dalam kontrak. Yang pertama itu ada identitas pihak yang terlibat dalam kontrak, setidak-tidaknya memuat nama, alamat, kewarganegaraan, domisili, dan kewenangan membubuhkan tanda tangan. Jadi di situ identitas dari penyedia dan pengguna disampaikan di situ. Kedua orang ini atau kedua belah pihak ini itu saling akan membubuhkan tanda tangan di atas kontrak. Nah, di sini dari pihak owner dan pihak penyedia atau kontraktor itu sama-sama membubuhkan tanda tangan yang menyatakan bahwa mereka telah setuju dengan semua isi dalam kontrak atau semua perjanjian kerja yang ada di dalam kontrak tersebut. Jadi jabatannya juga tersedia di situ, dan dia punya nama, alamat, kewarganegaraan, domisilinya itu jelas. Jadi ketika ada masalah, orang yang bertanda tangan di situ diketahui semua identitas dari dia. Biasanya ada NPWP juga, segala itu ada di dalamnya sudah. Oke, selanjutnya ada rumusan pekerjaan. Mengenai apa yang akan dikerjakan, lingkup pekerjaan, nilai pekerjaan, dan batasan waktu proyek. Jadi proyek konstruksi apa yang akan dikerjakan itu jelas dalam kontrak. Nilai atau uang yang dikeluarkan atau uang yang akan dipakai dalam pekerjaan konstruksi itu juga disiapkan. Namanya kalau nilai dari pekerjaan itu biasanya dalam RAP, dan kalau lingkup pekerjaan itu biasanya dalam spesifikasi. Nah, batasan waktu proyek dalam time schedule. Nah, dalam praktik penambahan waktu pekerjaan dimungkinkan asalkan disepakati dahulu para pihak. Jadi penambahan waktu sendiri bisa saja terjadi kalau ada hal-hal yang memungkinkan, dan itu sudah disepakati di awal. Hal-hal seperti itu disepakati di awal, sehingga ketika terjadi keterlambatan atau apa, itu memungkinkan mereka untuk menambahkan waktu, biasanya dalam kontrak gabungan tadi. Selanjutnya, masa
dan atau pemeliharaan yang memuat jangka waktu pertanggungan atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Nah, dalam kontrak konstruksi sendiri bukan berarti ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan selesai di situ. Tidak, ada lagi namanya jangka waktu yang disebut masa pemeliharaan. Di situ dalam masa pemeliharaan ada uang yang dijaminkan dan ada perjanjian di mana ketika ada kerusakan atau ada hal yang tidak baik dalam pekerjaan konstruksi tersebut harus diganti atau diperbaiki sesuai dengan yang telah disepakati. Oke. Gambaran tentang tenaga ahli. Yang keempat, gambaran tentang tenaga ahli, baik mengenai jumlah kualifikasi keahlian, dan klasifikasi pekerjaan jasa konstruksi yang akan dilaksanakan. Jadi, tenaga ahli yang disediakan itu jumlahnya berapa itu harus tertera jelas. Keahliannya apa harus biasanya dibuktikan dengan SKA atau sertifikat keahlian, dan klasifikasi pekerjaan jasa konstruksi yang akan dilakukan. Jadi, pekerjaan jasa konstruksi apa yang akan dia kerjakan juga disertakan di dalam situ. Oke, selanjutnya hak dan kewajiban para pihak. Misalnya, pengguna jasa berhak memperoleh hasil konstruksi, di sisi lain berkewajiban memenuhi isi perjanjian seperti membayar penyedia jasa. Jadi, hak dan kewajiban. Jadi, hak dari misalnya owner atau pemilik pekerjaan atau pengguna jasa itu adalah mendapat suatu gedung atau bangunan yang jadi. Nah, di situ tapi dia juga berkewajiban untuk membayar jasa daripada pihak pekerja atau pihak penyedia dari jasa. Jadi ada hak dan kewajiban. Hak itu untuk mendapatkan hasil dan kewajiban itu untuk membayar hasil kerja. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya ada jenis pembayaran. Apakah ada kemungkinan pembayaran di muka, memakai cicilan, harus menggunakan bank lain, menggunakan bank dan lain-lain. Nah, jenis pembayaran itu ada kemungkinan pembayaran di muka. Ada jenis-jenis pembayaran atau angsuran. Itu yang pertama ada pembayaran di awal. Jadi sebelum pekerjaan mulai, pekerjaan itu sudah dibayarkan duluan. Nah, itu kemungkinan bisa untuk proyek-proyek yang penunjukan langsung, misalnya seperti itu. Itu sebelum pekerjaan mulai sudah ada pembayaran duluan. Setelah itu ada yang memakai cicilan. Cicilan biasanya kita kenal dengan termin atau angsuran. Angsuran bertahap sesuai dengan progres pekerjaan. Dan penggunaan bank, biasanya kalau di proyek pemerintahan, penggunaan bank daerah, bank-bank yang sesuai dengan misalnya ada di daerah itu biasanya ditentukan oleh pihak-pihak dari owner atau owner atau pengguna jasa, dalam hal ini pemerintah. Jadi pembayaran itu ada yang di muka, ada yang setelah selesai baru dibayar, ada juga yang menggunakan termin atau cicilan sesuai dengan progres pekerjaan yang dikerjakan. Dan ada pembayaran itu dia juga menggunakan bank-bank yang ditentukan oleh bank-bank atau pihak-pihak yang ditentukan untuk membayarkan biaya tersebut atau menggunakan pembayaran terhadap jasa. Selanjutnya ada klausul penyelesaian sengketa. Jadi di dalam juga kontrak itu, di dalam syarat-syaratnya, biasanya itu disampaikan bagaimana ketika terjadi masalah di dalam pekerjaan, bagaimana penyelesaiannya atau solusinya dalam pekerjaan. Soalnya pemutusan kontrak kerja konstruksi jika salah satu pihak tidak menyelesaikan kewajiban, terbuka peluang pemutusan kontrak secara sepihak. Misalnya, dalam sebuah pekerjaan konstruksi, pihak penyedia itu dia tidak menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, atau pekerjaannya tidak mengalami kemajuan, atau pekerjaannya dalam persentase dalam waktu tertentu, persentasenya tidak memenuhi syarat. Misalnya seharusnya sudah 100%, tapi dia tidak mencapai 100%, maka pekerjaan itu bisa saja dilakukan PHK atau pemutusan kontrak itu secara sepihak oleh pihak owner. Nah, itu semua harus tertera. Jadi misalnya dalam kontrak itu sudah harus di awal tertera hal-hal pemutusan kontrak ini. Hal apa saja yang bisa menjadikan pemutusan kontrak itu terjadi, harus disampaikan di awal. Selanjutnya adalah kondisi-kondisi diskualifikasi keadaan atau force majeure, misalnya banjir atau gempa bumi. Nah, kondisi-kondisi ketika pekerjaan itu mengalami keterlambatan atau pekerjaan itu mengalami kerusakan karena ada masalah faktor alam, misalnya banjir atau gempa bumi, di situ harus tertera duluan juga.
di syarat-syaratnya. Sehingga pekerjaan itu ketika mengalami keterlambatan atau mengalami kerusakan karena akibat bencana alam, itu dapat segera, misalnya itu di awal itu sudah ditentukan memang alasan-alasan seperti ini, sehingga pekerjaan itu tidak mengalami misalnya tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga misalnya ada gempa bumi, itu penanggulangannya seperti apa. Nah, itu harus segera dituliskan di dalam syarat-syarat itu. Nah, kalau misalnya dalam syarat-syarat umum atau syarat-syarat khusus dalam kontrak itu tidak tertera hal ini, maka ada pihak yang pasti dirugikan. Misalnya kalau bencana alam, penyedia jasa sudah mengerjakan dan terjadi bencana alam sehingga rusak, apakah itu dibebankan kepada pihak owner atau dibebankan kepada pihak penyedia, itu harus jelas. Atau misalnya bisa ditinggalkan dan di pekerjaan dilanjutkan, itu juga harus jelas dalam penulisan atau dalam hal-hal ini. Hanya klausul mengenai kegagalan bangunan, isi tentang kewajiban para pihak. Nah, misalnya terjadi gagal bangunan atau bangunan itu tidak sesuai dan bangunan itu mengalami kerusakan. Nah, di sini pihak penyedia jasa juga atau dan pengguna jasa harus lebih dahulu menyelesaikan atau menuliskan langkah apa yang akan dilakukan ketika terjadi gagal bangunan. Ketika gagal bangunan, apakah pihak penyedia harus menggantikannya atau pihak owner akan memberhentikannya, itu semua dituliskan duluan di dalam isi kontrak. Selanjutnya, klausul mengenai perlindungan pekerja atau klausul ini biasanya merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Keselamatan Kerja. Misalnya dalam peraturan untuk mengenai perlindungan pekerja ini sudah diatur dalam PP nomor 70 yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Nah, di situ biasanya hal ini yang disebut dengan K3 dari kita. Nah, K3 ini yang mengacu pada undang-undang tentang ketenagakerjaan tersebut. Selanjutnya yang terakhir, ada klausul mengenai pemenuhan kewajiban yang berkenaan dengan lingkungan. Nah, dalam pekerjaan konstruksi sendiri, kita wajib memperhatikan keadaan lingkungan di sekitar. Nah, lingkungan sekitar itu juga tertanggung di dalam kontrak. Jadi sebelum di dalam kontrak itu sudah harus memenuhi tentang hal-hal tersebut. Nah, untuk kontrak sendiri, ketentuan-ketentuan dalam kontrak itu biasanya ada hal-hal lain atau hal-hal tambahan lain dari pihak owner atau pihak penyedia, pihak pengguna, itu yang ditambahkan, misalnya hal-hal khusus lain yang ditambahkan ke dalam kontrak, itu sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak juga. Tidak bisa kesepakatan dari satu pihak saja. Nah, itu kesepakatan dari dua pihak biasanya dimasukkan ke syarat-syarat yang khusus. Misalnya ada tambahan waktu pembayaran, itu jangka waktunya berapa segala macam seperti itu disesuaikan lagi sesuai dengan keadaan kedua belah pihak. Nah, hal-hal ini yang dalam kontrak kadang-kadang salah satu pihak, biasanya penyedia jasa kurang meneliti sehingga kontrak itu kadang-kadang terdapat celah yang merugikan dari pihak penyedia. Nah, kita sebagai orang sipil kadang-kadang kalau kita di dunia konstruksi kurang yang namanya melihat nilai atau isi dari kontrak. Tapi kita lebih sering melihat besaran nilai dari uang yang kita kerjakan. Setelah besaran uang itu kita kerjakan, kita tanda tangani kontraknya, baru kita mulai melihat ternyata pekerjaan ini mengalami kerugian sebenarnya kalau kita kerjakan. Nah, di situ kurangnya ketelitian dalam melihat kontrak ini karena kita orang-orang teknik sipil kadang-kadang kurang memperhatikan itu, karena yang kita perhatikan adalah besaran sesuai dengan pekerjaan yang kita kerjakan nanti. Nah, jadi untuk teman-teman diharapkan bisa mempelajari benar isi kontrak sebelum bertanda tangan di atas kontrak, sehingga apa yang tercantum di dalam kontrak, apa yang kemukakan di dalam kontrak itu dipahami, sehingga ketika pekerjaan berjalan tidak terjadi masalah yang besar. Misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu kewajiban atau hak dan kewajiban dalam kontrak bisa terpenuhi dengan baik. Jadi saya harapkan teman-teman juga bisa mempelajari kontrak dengan baik, hal-hal tentang kontrak didalami lagi.